Oke. Halo pemirsa Grafi semuanya. Kembali kita bareng-bareng di acara yang sangat spesial, yaitu Grafi Funcast ya, Grafi Fun Podcast. Nah, hari ini kita akan sama-sama di episode kali ini tuh kita kedatangan tamu yang spesial. Jadi kita akan sama-sama ngobrol sama tamu spesial satu ini karena jauh-jauh import dari negara Bluramania ya. Nah, siapakah dia? Tamu saya hari ini spesial banget karena ini sebenarnya stok lama sih ya. Stok lama banget, tapi akhirnya kembali lagi setelah sekian tahun jadi bapak-bapak beranak dua. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan narasumber saya, yaitu Prio alias Tek Tek. Sing di gambaran sing anu iki. Oh iki ayo. Sana Mas. Untuk para alumni semua, wajib kesini langsung saiki wae ayo Gage. Ayo Gage. Blurone matu. Bluro, Bro. Bluro. Nah, hari ini tuh apa ya? Sebenarnya kita begal sih. Kita begal waktunya Prio alias Tek Tek untuk ngobrol-ngobrol karena udah lama banget ya enggak ketemu. Iya, sharing kita. Terakhir kapan? Terakhir kesini itu pandemi sebelum ya. Pandemi awal pandemi sekitar 1,5 tahun lah. Lama banget ya. Lama. Tapi sebelum 1,5 tahun ya lama banget nggak ketemu. Lama banget. Sebelum pandemi. Tahu-tahu dia udah beranak dua, sekarang jadi bapak-bapak beranak dua dia. Anak Pinang. Nah, yang buat pemirsa Grafi yang belum tahu ini adalah Prio nih, Mas Prio, Prio, Mas lanang tenan. Prio. KTP-nya siapa, Mbak? Priyoto. Oh, Priyoto. KTP-nya Prio, enggak ada toknya ya, enggak ada masnya. Ini tuh salah satu penggawa juga ya, karena sebenarnya udah lama banget bergabung di Gerabak TV dulu tahun 2000. Anggap aja generasi ke-3 lah. Generasi ke-4-nya kan Mas Bagus ya? Iya, Mas Bagus. Aku pertama dan pembabat dan penggawa gitu. Nah, ini dulu tuh mantan anak magang yang akhirnya jadi pembimbing, yang jadi alumni, plus sekarang jadi orang. Karena lama banget kita nggak pernah ini ya. Nah, dari sekian banyak perjalanan memang salah satu orang yang berkesan. Makanya tadi tak bilang ini tuh merupakan stok lama sih, lama banget. Berarti limited edition, Mbak. Jangan di lintas generasi loh ya. Iya. Lintas generasi kan. Ada yang dari Kalimantan waktu itu. Banjarmasin, Sumatera, Medan ya. Sampai akhirnya pokoknya satu Indonesia. Iya, oke. Gimana setelah sekian lama kembali ke Gerabak, Mas Tek Tek? Perasaannya? Jebule rame, Mbak, Gerabak. Rame saiki. Tambah rame ya? Tambah rame ya. Yang ada tempat-tempat yang dulunya mistis ya, saya anggap ini mistis. Sekarang dibabat, dihabisin jadi bangunan. Lebih terang. Mantap. Kemajuannya Gerabak juga semoga diimbangi dengan kemajuan Gerabak TV. Ya, amin. Amin, berusaha ya. Aku meringet, Mbak. Iya. Masuk. Nah, terus ini kan karena kita kan lama nggak ketemu. Paling nanti pengen cerita-cerita nostalgia sih. Boleh? Nostalgia selama di Gerabak gitu ya. Oke. Yang pasti gini loh, banyak banget loh teman-teman alumni yang pengen datang ke Gerabak tapi belum kesampaian. Tadi itu juga ada yang WA, Mas bikin acara Gerabak. Tenang, ini baru saya rencanakan. Gitu. Jadi memang banyak alumni yang kebetulan saya masih komunikasi ya. Jadi entah itu dari wilayah Jawa Timur, luar Jawa atau di Jawa Tengah sendiri, itu masih banyak yang komunikasi. Yuk bikin acara, apalagi tadi bikin Instastory, Gerabak, wah kangen Gerabak, ada yang gitu juga. Jadi ditunggu nanti acaranya, kita baru susun ya. Pasti gue harus. Soalnya alumni Gerabak banyak juga ya. Nah, banyak. Kalau di data Mbak Dewi berapa ya kira-kira? Waduh, yang jelas 1.000 lebih.
1000 lebih. Saya stay di sini tuh tahun 2009 sampai dengan saat ini itu sudah lebih dari 1000. Oh, itu berarti kalau milih calonan pilkades sudah jadi tuh. Oh, wes, aku wes jadi presiden sama kau harus melesetkan. Kan udah saking lamanya. Iya, makanya itu. Aku berasa tua ya pokoknya. Ya seru sih, seru kalau apa? Maksudnya kalau kita nostalgia zaman-zaman awal-awal banget ya. Dulu masih ada almarhum Pak Tanto, terus bareng-bareng bimbing anak-anak gitu ya, seru banget. Pengalamannya seru sih. Dan memang setiap angkatan tuh punya ini ya, punya apa? Cerita masing-masing. Punya cerita masing-masing, kayak ada apa ya? Kayak ada sesuatu yang beda meskipun orang-orangnya sama, sistemnya sama, tapi ininya beda ya. Kayak yang saya masih ingat itu zamannya Mas siapa ya? Mas Bayu. Pekalongan. Ya. Nah, itu. Pulang kan kita keluar bareng-bareng tuh. Nah, keluar cari apa ya? Hangat-hangat jadah sama wedang ronde. Sama apa ya? Wedang apa ya? Wedang. Kak ronde sih bajigur. Bajigur. Pas tuh dicobain wajib nek gerabak. Oke, wajib itu. Nah, itu pulang itu jam 12 malam. Sudah dikunci sama ibu. Naiklah. Manjat pagar. Depan rumah itu masih ada mangga apa? Mangga kalau enggak nangka. Nah, kan Mas Bayu kan besar tuh, Buk kayak gitu. Pagi-pagi dipanggil sama ibu. Tadi malam siapa yang loncat ya? Nggak ada Bu, tadi malam jam 10 itu daripada tidur gitu. Enggak kok, ada kok yang jatuh kok. Oh, nangka depan rumah. Mangga depan rumah kita itu. Ketahuan. Makanya waduh gitu. Gara-gara nongkrong. Nah, tapi seru sih. Tapi dulu banget karena apa ya? Karena kita kan sempet ya kita keterbatasan SDM. Ya, terus anak tuh banyak magang gitu kan. Sampai kewalahan. Paling banyak berapa ya? Sempet 40 ya? Iya, 40 ya. Sampai sekarang pun juga kuotanya masih segitu. Sekarang berapa ini? Kalau sekarang masih angka 22. Sedikit. Ya, karena awal-awal semester toh gitu. Mungkin juga PPKM kan juga baru dibuka kan. Iya, karena belum banyak sekolah juga yang masuk gitu. Nah, terus hari ini kita pengen apa ya? Pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ini saya udah nyiapin beberapa nomor nih. Untuk nanti dijawab oleh dirimu ya kan. Wes, iki gayane main kartu. Oke. Jadi ada 7 nomor dan masing-masing nomor ini akan punya pertanyaan. Pertanyaannya beda-beda. Satu tuh paling nanti yang spesial siapa? Tak jawab sih. Rahasia dong ya. Nanti silakan Mas Tek alias Mas Priyo ngambil satu nomor. Ya toh, ngambil satu nomor. Pokoknya ini ya 7-7-nya terus dijawab. Soalnya ya, ini ada 7 pertanyaan, ada 7. Pitu itu kalau orang Jawa itu pitulungan, Mbak. Berarti nanti saya ditolongin gitu. Saya tidak akan ada yang menolong. Tolong aku. Dari. Iya, biar iming-iming anak-anak, biar nanti datang ke gerabak. Boleh. Biar kita bisa bikin. Kita tuh yang wajib ngiming-ngiming itu yang luar Jawa, Mbak. Iya. Jadi kan banyak luar Jawa, Medan, ada sih siapa itu Ibnu yang masih ingat. Iya. Ade. Terus Fahri. Iya, Fahri sering banget tuh. Oh iya, Fahri. Tapi kita belum sempat bikin podcast. Sama siapa itu yang kemarin ya? Yang gemuk itu siapa ya? Lupa aku. Natsir. Giga. Entung itu. Barengannya Fahri itu. Iya. Fauzan. Ketahuan umure. Oh iya. Tunggu ya, Mbak ya. Terus sama ya, Mbak ya? Sing wingi sing lagi kan komen itu siapa ya? Banyak iku Bembeng. Sing di radio siapa ya? Bembeng CS Iqbal. Lah itu Iqbal. Ya, sini dong. Sini, Bal. Kamu mau nikah itu loh. Tambah lemu. Aku ya mengembang soalnya. Sama aku juga mengembang. Oke, silakan Mas Tek untuk. Ini jawabannya di HP ada ndak ya? Wes, pokoknya kudu googling iki. Iki spontanitas kok jawabannya. Oh, kalau ada kan tak cari googling dulu gitu. Ya? Iya, eranya sekarang digital harus wajib digital juga. Iyalah. Di nomor ya, kita mau silakan Mas Tek ngambil. Karena aku suka nomor. Langsung ambil 2 boleh nih? Oh, 1 sek. Oh, 1. 1 sek. Urutan di. Ya wis. Di bulan kelahiran. Oh iya. Oh, ini dapat nomor 3. 3. Ya, sek. Bulan kelahiran. Tak cek dulu. Nomor 3, pertanyaannya. Oh, pelanggaran wis dicatat saya. Boleh. Pertanyaannya. Nah, ini gampang nih. Siapakah orang-orang yang paling berkesan
selama di Gerabak? Ini Orang-orang yang paling berkesan. maksudnya selama gimana di ini? Gerabak. Masyarakat Gerabak atau gimana? Apapun itu, pokoknya yang paling berkesan untuk seorang Mas Priyo. Selama 3 tahun ya, 3 tahun di sini tuh semuanya sih berkesan sih Mbak. Berkesan. Jadi selain masyarakat sini itu juga ramah gitu. Jadi teman-teman atau orang-orang yang di dalamnya Gerabak TV sendiri juga welcome. Jadi bikin betah gitu. Jadi makanya kok sampai 3 tahun di sini, padahal rumahnya perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, iki yang paling berkesan ya kuwi. Saya tetap Godeli ya. Iya, akhirnya bikin kamu. Bahkan sampai sekarang pun juga saya balik ke sini lagi. Iya, gitu. betul. Tak lupa lah intinya. Itulah memang karismanya kami ya. Ya. Jangan-jangan aku dipelet sama Gerabak ini. Ini begitu masuk peletnya akeh Iya. orang ini. Waduh. Lanjut pertanyaan kedua. Milih. Mau tak tambah lagi. Oh, apa? Tadi itu belum selesai. Yang jelas saya juga ketika masuk ke sini itu kan masih inget banget itu habis meledusnya Merapi kan waktu itu. Terus ketemu Pak Tanto itu, jadi gimana ya? Sudah, maksudnya di usianya Bapak waktu itu kan juga sudah saya kira sudah sepuh banget, sudah hampir pensiun Bapak Ibu. Iya, tapi saya jadi iri itu ketika semangatnya beliau masih membara. Nah, tapi di hatiku, di hatiku kok masih seperti ini ya. Jadi makanya terus akhirnya tak betah-betahin, akhirnya betah dan sampai sekarang sih. Iya. Jadi pengen tetap ya kita berbagi aja. Iya, karena ini sih apa ya? Legasinya Bapak sih. Ya, Bapak juga karismatik ya, karena beliau itu kan sosok yang ngomong banget. Nah, banget. Ya sayang banget ya yang generasi sekarang nggak bisa ketemu sama Pak Tanto ya. Nah, nggak ketemu, senang sih. Tapi karena ya kayak kamu berjalan Bapak. Meskipun nggak ketemu, saya kira juga di sini tuh juga kesempatannya sama, tidak ada bedanya. Ada maupun nggak ada Bapak. Nah, itu. Ya semoga tetap bisa lah. Amin. Next, ngambil lagi. Boleh nomor berapa? Nomor. Oh iya pertanyaan. Satu deh, karena istri satu. Satu karena istri satu. Karena istri satu. Yo si jiwae. Rasa akeh mumet lengko. Apa makanan khas Gerabak sing paling ngangeni? Nah, iki. Nah, kamu kan tukang jajan nih. Makanan khas Gerabak sing paling ngangeni. Makanan ringan atau berat nih? Terserah. Soalnya Gerabak tuh banyak banget kulinernya lengkap. Nah, makanya cemilan nih, sing mulai mentahan sampai matangan, banyak banget. Pertama dari jadah. Oh, jadah gemblek. Jadah gemblek. Masih ingat jadah gemblek apa? Ketan yang dibakar, dalamnya ada jenang. Ya, oh, itu wajib tuh dicoba kalau ke Gerabak. Sama minumannya apa mau? Bajigur. Bajigur. Nah, itu Bajigur TOTOP tuh pokoknya. apa ya? Kayak ini sih. Ya kayak ronde sih, hampir kalau di Blora sih hampir mirip kayak ronde. Oh. Dia masih ada apa ya? Aroma rempah. Terus tapi kalau di sini kasih santan, bikin anget, roti. ada rotinya anget. Jadi biasanya jodohnya jadah gemblek itu jodohnya sama pasangan. Terus apa lagi yang paling ngangeni makanan kuliner? Yang tak rasain pertama kali itu ya gendolo tauco. Gendolo tauco. Gendolo itu apa ya? Kayak sejenis meniran. Nah, tapi nasi tapi dibungkus pakai daun pisang. Tapi menurutku awal itu rasanya beda karena mungkin kan karena tauconya. Nah, tauco tuh kan fermentasi kedelai. Penyesuaian juga kan. Betul. Manis gurih sih kalau di sini. Kalau kuliner Gerabak tuh lebih ke manis sama gurih. Kalau kuliner malam ya sini itu kan karena udara dingin Mbak ya. Nasi gorengnya top. Aku suka. Nasi goreng Jawa. Depan ini loh. Gereja itu loh, Mas Sulis. Tadi malam, Mas Sulis tak cari ternyata malah mijit. Mijit tak suruh mijit. Suruh datang ke sana. Nasi godok. Nasi godoknya, nasi goreng godok itu ya. Oke, nah
masih ada 5 pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh Mas Prio alias Mas Tek. Ya, ini berhubungan dengan Gerabak TV tentunya. Pertanyaan-pertanyaannya juga menarik sih menurutku. Kok akeh banget toh, Mbak? Ras kalian 10. Ya iya dong. 10 sisan. Bonusnya Kenyang banyak. aku. Ambil lagi boleh. Main nomor berapa? 7. Karena 7 itu apa ya? Pitutur. Pitutur. Banyak yang memberikan petua-petua pada saya. Oh, gitu. Sakral ya pitu ya. Di Gerabak ada bapak ibu. Nah, di Semarang juga ada. Di Blora malah banyak lagi. Akeh orang tua asuh. Ya ada banyak orang tua. 7. Nah pertanyaan nih. Salah milih. Pertanyaan nih, apa pengalaman terpahit dan tersulit selama pernah belajar di Gerabak? Wah, iki. Yang terpahit dan tersulit pengalaman pasti ada dong, kan nggak semuanya happy. Ya. Terpahit ku apa ya? Nek nyeneni bocah-bocah. Aku terus nanti konco, Mbak. Nanti konco. Ya. Dapet ya aku. Terus gini sih. Masih inget ning Secang ki ana pabrik apa ya, Mbak? Banyak. Dulu kelihatannya itu si ini pernah Pabrik kayu. multicam seminar nasional di sana. Udan. Nah, kan aku bantu bapak waktu itu. Lah liyane iki malah dok. Bapak ini mergawe. Liyane itu menengae. Udan. Soalnya kan basah toh, ada aku ambil barang dari Gerabak sini bawa motor sendiri tak bawa sana. Itu ada yang ketinggalan apalah pokoknya. Nah, masih basah langsung masang. Yang lain nggak mau masang. Stro mau, Mbak. Walah, aku untung ora semaput aku. Semaput malah ras itu acara. Cuma ya itu habis itu kan nek dulu kan masih ada evaluasi ya, tapi kalau sekarang saya belum tahu apakah masih apa enggak. Jalan habis produksi tetap harus itu SOP ku. Evaluasi tak seneni kabeh. Ya gelo sih ini jadi. Kayaknya seminar ya, iya. Pas seminar Seminar tuh. nasional. Parenting sih kayak parenting ya. Nah, acara besar ibaratnya acara gede masa Iya. kita teman-teman waktu itu ingatku masih ada Klaten. Aku pakai baju Klaten kok iku kok. Medan ada nggak ya? Ada ya. Medan. Itu. Zaman semono ya. Malah kesetrum ya. Lambine Gerabak sih berapa? Sila. Kamu muat. Tapi aku nggak nggak muat aku. Udah terlalu mengembang. Terpahit juga itu ketika enggak terpahit sih. Terpahit ambil apa, Mbak? Terpahit dan tersulit. Tersulit itu ketika pitulasan. Iya. Karena gini, setiap event Momen 17 besar kan. Agustusan Ketika itu momen besar kita mesti syuting ada syuting. live Lah, momen di stadion Gerabak. Stadion Gerabak. Lah momen itu Dengan segala macam kerempongannya sih. ya orangnya dikit, terus alatnya juga minim. Kita juga harus bisa bagi-bagi tim, manage. Pemanen nek ono trouble, wah. Iya, trouble teknis sih. Trouble Ya namanya juga teknis syuting outdoor ya. Ya. Tapi tantangan kan asik ya. Ya, Justru pengalaman lapangan tuh lebih penting. Sering produksi di lapangan itu makin banyak kesulitan, makin jadi pelajaran. Iya, ya ibaratnya kayak orang latihan mobil lah. Kita sering perjalanan, sering menggunakan mobil ya bisa. Jadi enak gitu. Ya. Tapi seru sih. Ya kayak anak kecil, dia yang awalnya merangkak, belajar berjalan Step dan by akhirnya step. tapi tetap berkesan sih. Kalau pahitnya sih nggak pahit banget sih, masih Ya pahit-pahit kerja lapangan tuh kayak gitu sih. iya, Enak-enak itu aja. ya sudah makanan sehari-hari sih. Iya. Tuh. Oke deh, next masih ada lagi, monggo pilih lagi. Masih ada 4 nih yang belum dipilih sama Oke. Mas. Oke. 2. Nomor 2. Anak 2. Bapak. Bapak-bapak anak loro, bojone siji. Mau nambah lagi nggak anaknya? Boleh. Aku sing ngurung iki ya. Wah, iki seru nih.
Pengalaman membimbing siswa-siswi Prakrin yang paling seru. Paling seru apa ya, Pak yo? Yang paling ngerjain sih. Suka aku kalau ngerjain. Emang jahil. Tengil ngerjain. Jadi apa mana kalau kerjasama sama ibu. Wah, itu. Soalnya gini, kalau di Grapak tuh kita banyak ice breaking ya. Enggak magang tuh menyenangkan sih, enggak tegang-tegang banget. Kita sering bikin game. Apalagi kalau Sabtu kan kadang Sabtu Minggu kan nggak ada kegiatan, kita free ya, itu pasti entah itu main bola di samping, hujan-hujanan, nah bahkan ada yang ulang tahun masukkan ke kolam lele ya, gitu. Dulu belakang kan masih ada kolam lele tuh, nah itu situ. Terus dikerjain gitu sampai tapi nangis. bukan penyiksaan. Enggak, bukan penyiksaan. Enggak. Ya seninya kayak gitu supaya nggak boring kalau makan. Jadi seru. Terus biasanya kan juga wisata bareng, kita betul. pinjam angkot ya waktu itu ya. Alphard biru. Alphard biru, Alphard. Jangan angkot. Oh iya, oke. Alphard biru. Alphard biru. Nah, itu. Oh iya, kita sebenarnya ngerangkep ya kayak biro wisata juga iya. ya. Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan kemana. Tapi tergantung ininya, tergantung gelombangnya. Tapi sih oke sih. Saya itu masih ingat sih. Magang sambutulan. Berkesan tuh dibilang sulit sih, ya sulit ketika diajak bapak ke Semarang. Itu pas ngurus izin kelihatannya di KPI. KPID. Ah, itu juga ya seneng sih bisa kenal-kenal gitu. Terus deadline waktu ngirim VCD ya. Waktu itu DVD di Semarang. Motoran. Wah. Seru sih. Berkesan lah pokoknya. Masih ada 3 lagi. Silahkan pilih lagi. Siti lah. Oke, 4. 4 iya ya. Iya, 4 anggota keluarga. 4 anggota keluarga. 4 anggota keluarga. Pertanyaan nomor 4. Siswa-siswi Prakrin yang sampai sekarang masih ingat dan masih berkesan. Semua nih. Masih semua. Kamu tuh terakhir sampai angkatan tahun berapa ya? 2013. 2013. Nah, catat tuh siapa aja yang pernah dibimbing sama Mas Tek-Tek tuh. 2013 tuh terakhir siapa ya? Ada yang ingat? Kalau ingat nanti komen ya. Wajib komen. Pokoknya juga, dari UMS. Bambang masih komunikasi. Dia Gondrong. Sekarang juga jadi YouTuber. Novan kadang masih WA-an. Jaya agak lepas sih. Terus dari Semarang Arif, Sule, SMK 11. SMK 11. Terus dari Klaten ada SMK 1 ya? Ya, Deka, Puri. Terus si Medan Dani, Nana, CS. Dani, Nana. Terus Ibnu itu. Terus kamu tuh bimbing Prakrin dari tahun berapa ya? 2011 lah. 2011. Kamu selesai magangnya 2011 April aku selesai. Kan selesai. 2010. Sudah dipamitin. Selang 2 hari balik Semarang, balik ke sini lagi. Berarti 2011 sampai 2013 ya? 13. Lumayan. Nah itu angkatan itu tuh siapa aja? Silahkan tuh. Banyak itu. Siapa yang masih ingat? Komen ya. Aku soalnya lali. Aku meneh udah terlalu Maisaraban. Lama. Banjarmasin. Ya, Ade barangnya. Berdua toh. Ya. Terus Bondowoso itu Yunan malah dia balik, aku datang. Gak ketemu ya. Dia itu Jo kan seangkatan. Malang itu Batu ya, Batu SMK 3 ya. Batu Boxer. Seri, saiki gendut. Citra, Bebek. Terus Teguh. Tio. Susur. Susur kacamata nah. Susur toh? Ya. Susur mah tahu susur. Smackdog. Ya. Smackdog itu. Terus si Sony banyak ya. Banyak. Zaman-zaman awal-awal banget tuh. Medan ada si Aldi, Rizky, banyak itu. Aldi, Rizky, Bayu. Muhammad Ade.
banyak ya. Aku jadi mereka sudah pada nikah, Mbak. Oh iya. Jadi kalau anak-anaknya mereka itu manggil saya berarti Mbah. Manggil Mbak Dewi juga Mbah itu harusnya wajib. Manggil Budina berarti Eyang dong. Eyang. Eyang Nuti. Iya nggak berasa banyak ya. Bondowoso. Bener. Makanya semakin kesini tuh apa ya, age gapku tuh terlalu jauh. Iya. Tapi aku suka ketika banyak yang PKL dari daerah-daerah berantah sana itu. Kalau mampir mesti Mas mampir. Nah, itu yang paling aku suka. Aku paling senang mampir ke Malang. Pulang bawa 1 karung itu mesti wajib itu. Kemarin aku pas banget aku itu. Bukan kemarin deh. Bukan cuma oleh-olehnya, tapi aku senang vibes-nya datang ke Malang terus bertemu sama anak-anak, mereka masih tetap inget itu senang. Sama Tika itu aja malah dibawain susu sapi banyak itu. Iya, dia ini produsen. Bos. Susu, Raja Susu. Kirim ya. Endorse Grabag ya. Ya, endorse Grabag ya. Tinggal 2 nomor berdekatan nih, 6 atau 5. Nih cuma tinggal 2 nomor tok. 6 dulu. Oke, nomor 6 ya. Kita lihat pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya adalah, nah, pengalaman syuting yang terseru di Grabag zaman syuting. Aku masih ingat dulu kita pernah syuting produksi Sedap Malam. Kita tracking ya. Iku ndi, Mbak? Aku goleki file gak entuk njaluk. Ada di YouTube-nya Grabag. Dulu kita bangun jam 3 pagi, syuting Bandungan. ke pasar, terus balik lagi jam 3 sore, terus besoknya lagi produksi lagi. Itu lumayan ketat ya schedule. Iya. Kalau nggak salah itu kan yang dibuat lomba itu toh? Buat festival ya. Kita tracking Bunga Sedap Malam. Ingat banget tuh, pagi-pagi bangun jam 2. Berangkat ke pasar nyari kembang, itu pick up, naik pick up ya. Sampai Bandungan. Terus itu aku yang nganter itu ke Dinpar Semarang itu. Tahun piro ya gue? 2011 2012 ya kali ya. Tahun-tahun segitu. Terus kita produksi apa lagi ya? Banyak sih. Karena kalau dulu tuh kita sering produksi keluar ya. Di Citra Sono itu apa ya? Produksi film pendek. Iya, itu. Buat ini omnibus film. Isi Jogja. Waktu itu. Itu juga sama ya, kita syuting sampai malam. Itu aku ikut jadi talent itu, tukang ojek. Sampai malam banget itu ya, sampai jam 9 jam 10 malam tuh. Ya tapi seninya produksi emang mana sih ya, seru. Kalau orang lapangan sih enak gitu kan. Dulu sering produksi. Di depan komputer itu. Aku sekarang beralih ke situ ya, Blenger, Mbak. Aku terlalu tua untuk ke lapangan lagi deh kayaknya. Tapi pengen. Ya sesekali sih, maksudnya untuk refresh, untuk tahu kondisi lapangan itu. Iya, benar. Nomor terakhir ya, nomor 5 nih. Ini nomor terakhir. Pertanyaan terakhir juga. Keramat ya. Lagi. Pengalaman terheboh selama di Grabag. Yang terheboh, yang terhebring selama di Grabag. Apa ya, Mbak? Hampir semuanya sih heboh selama saya di sini. Ya. Mulai dari ada yang ini banyak nih yang dari... Tapi emang setiap angkatan tuh hektiknya beda-beda sih ya. Beda-beda gitu. Ada yang nakal, ada yang kandanannya angel. Benar. Ya ada yang nurut itu. Jadi memang ya. Tapi karena suasana belajarnya di sini enak, jadi rasanya juga. Karena kita juga setiap hari kan ketemu. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya gitu-gitu aja. Dalam artian gitu-gitu aja itu juga berkesan. Iya. Tapi emang itu sih tadi di garis bawahi, setiap angkatan itu punya apa ya? Punya kesan yang berbeda, hebohnya beda, hektiknya beda. Cara handle-nya pun juga beda. Betul. Walaupun kegiatannya sama tapi terus ininya beda-beda. Ibaratnya itu cara menaklukkan itu juga beda. Pawangnya itu loh. Iya, ini harus pendekatan seperti ini. Iya. Ini seperti ini dan ini seperti ini tuh beda-beda. Yes. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini aku masih kuat. Aku bendera putih. Karena balik kampung kan bendera putih.
Iya itu. Nah, 7 pertanyaan sudah selesai. Kita tanyakan kepada Mas Tek nih. Paling ini Tek. Apa ya? Kan pengen dapat wejangan juga nih dari Tek. Ya meskipun kita kan nggak pernah kerja sama gitu. Ada harapan atau ada doa buat Grabak gitu. Memang jarak sih ya, karena Blora pun juga jauh sih, paling enggak 4 begitu jam. Kampus berkeluarga juga, kita masing-masing kayak udah punya ini ya. 4 jam. Tapi ya alhamdulillah sih sampai saat ini juga dari berarti hampir 12 tahun Mbak ya. 12 tahun kenal dengan Grabak. Nah, komunikasi tetap baik alhamdulillah. Iya. Harus dong. Wajib. Sampai beranak pinak pun tetap besok. harus. Benar. Itu benar. karena kalau dari saya sendiri sih, dari aku, dari hati aku sendiri, saya belajar itu dari awal juga dari sini. Meskipun mungkin dari teman-teman semua juga mesti gitu. Apa yang paling berkesan? Yang berkesan di sini diajarin, di sana diajarin, itu sama. Toh ilmu bisa didapat dari manapun. Betul. Tidak harus dari formal sih sebenarnya. Yang penting kita mau tekun dan niat, tergantung niat. Itu pasti bisa. Saya juga dulu kuliah isi juga nggak mampu. Akhirnya juga kuliahnya kan juga Sabtu Minggu kan. Itu pun juga tak kejar dari Blora sampai dari Magelang sampai Kediri. Jurusannya juga beda dengan di sini. Ya akhirnya juga sekarang alhamdulillah Pak Guru olahraga nih dia. olahraga. Dan akhirnya juga kembalinya tetap di sini lagi. Dalam artian di sini juga di fashionnya memang di lapangan. Dan gini sih, nggak ada ilmu yang percuma sih. Nggak ada. Saya di olahraga pun juga berguna. Beberapa kali di Blora ada anak-anak yang mau masuk stan, kan karena ada olahraga itu juga alhamdulillah beberapa kali membantu dan masuk stan. Nah, berarti kan ilmu olahraga berguna gitu loh, Mbak. Nggak ada yang percuma ilmu. Nggak ada yang percuma. Tergantung bagaimana kita sebagai user. Nah, jadi memang juga saya sendiri sih juga punya cita-cita sih untuk Grabak. Sekarang kan juga memang kita di dunia ini, apalagi di era sekarang, itu kan juga kita dituntut untuk move terus, betul. Update dan upgrade. Saya juga pengen juga Grabak TV juga seperti itu. Ya, amin. Yang dulunya artis saja dari TV, sekarang juga kita masuk di YouTube. Nah, ini tak lihat juga YouTube-nya Grabak TV juga sudah oke. Dalam artian jika sudah ada lagi lah gairahnya lagi. Instagramnya juga sudah ada gairahnya lagi. Benar. Ya kan kita harus gitu, memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang. Karena kalau nggak mau bergerak ya nggak bisa. Gitu. Makanya saya juga, ini juga publikasi karena itu juga bagian dari publikasi. Yes, betul. Sama. Pemanfaatan media sosial terutama. Yang positif gitu. Makanya saya juga menekankan sama teman-teman semua pada yang PKL, manfaatkan media sosial itu dengan yang hal-hal positif. Baik mungkin. Positif. Dioptimalkan. Punya banyak tapi tidak dioptimalkan, ya percuma. Nah, ngapain? Kebak-kebak memori kan. Betul. Apalagi kalau misalkan itu bisa menghasilkan, kenapa tidak? Gitu. Sama kayak aku sih, gitu. Ya, jadi punya channel YouTube sekarang. Oh ya, di subscribe ya. Jangan lupa juga. Itu po? Kabar Mustika. Di subscribe ya. Ya, masih sedikit sih. It's okay, nggak masalah. Tapi ya lumayan. Iya, nggak masalah. Banyak juga teman-teman alumni Grabak yang gerak di YouTube, di ini banyak juga. Karena juga di sosial media. Tuntutan juga, Mbak. Gitu. Ketika kita nggak bisa masuk TV, ya masuk YouTube pun jadi. Iya, kan YouTube media paling dekat. Raffi Ahmad dulu. Iya, benar. Sekarang dari dia mana? jadi raja YouTube. Nah, saya kira juga teman-teman yang kuliah, entah itu dulu mahasiswanya Bapak almarhum, itu pasti juga sekarang banyak yang jadi. Iya, makanya. It's okay ya, lebih ke ini sih, apapun yang dilakukan lakukan aja. Ya, selama itu positif saya kira oke aja. Betul. Endorse gitu dari Instagram kan juga bisa endorse juga, Mbak. Di endorse Grabak TV ya. Oh, cocok itu. Followernya berapa tuh? Salep kulit apa gitu mungkin ya. 6.000. 60 juta sih kita ya. Oke. Itu nanti saya bantu lah.
Dalam artian bantu biar bisa centang biru. Oh iya benar-benar. Tak centangi itu bisa centang biru itu kalau sudah di atas 10.000. Iya, oke. Berusaha untuk 10.000 ya, nanti panggil saya lagi. Oke, seru banget obrolan kita hari ini sama Mas Priyo, Mas Tek-Tek. Thank you banget sudah datang ke Grabak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya main Grabak. Kita bikin program lagi. Nah, ditunggu juga buat teman-teman yang lain yang misalnya pengen mampir ke Grabak, main ke Grabak. Kita bisa banyak ngobrol-ngobrol. Nanti kita bisa banyak sharing-sharing. Mudah-mudahan ada program-program juga. Nah, bisa mengenang masa lalunya di sini. Betul. Syukur-syukur kalau ada yang sudah nikah dengan satu pasangan di sini. Nah, itu bisa mengenang ya. Aduh, putune akeh. Dulu yang cinlok-cinlok datang ke sini. Oh iya, dulu dimarahin di sini. Aku terus ngomongin masalah permarahan. Yes, oke, thank you. Kita sambung lagi di program atau episode selanjutnya di Grafi Funcast episode selanjutnya. Thank you semuanya. Tetap subscribe, like, dan berikan komen yang positif di akun YouTube-nya Grabak TV. Oke. Bye. Thank you.